Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana Kim? Kawan saya di Jogja. Bukan kawan sih, lebih kepada guru saya. Kawan. Selama proses kawan? pendidikan menjadi advokat ini. Bapak Rio ini sudah menjadi advokat sudah beberapa tahun ini. Ya, dan menangani beberapa perkara, khususnya untuk dulu kan Pak Rio ini di salah satu LBH di Jogja menangani perkara yang fokusnya di bidang perburuan, Pak. Iya. Saya pengen sharing terkait kondisi COVID ini kan pastinya mempengaruhi angka pemecatan, angka PHK di kalangan masyarakat ataupun pekerja. Ya. Nah, Pak Rio ini kemudian ketika dulu sering menangani kasus-kasus PHK ini, bagaimana strateginya Pak Rio? Jadi begini. Ini kalau ini saya jelaskan dulu, pengusaha dan pekerja atau buruh namanya kan, pengusaha dan pekerja. Jadi apabila pengusaha tersebut di PHK oleh perusahaan, maka perusahaan itu wajib hukumnya sesuai undang-undang yang berlaku memberikan pesangon yang sudah ditentukan pastinya oleh undang-undang. Besarannya sudah ditentukan. Sudah ditentukan besarannya. Oke. Tinggal dihitung saja sesuai undang-undang. Lalu banyak yang terjadi kemudian kan ini kan tidak memungkiri lah, perusahaan biasanya kan dengan alasan ini dan itu kemudian tidak memberikan pesangon kepada pekerjanya lagi. Itu langkah-langkah untuk kemudian pekerja itu bisa dapat pesangon gimana? Jadi di waktu mereka dipecat, ya toh, dikeluarkan atau dan atau yang di PHK, itu langkah awalnya tuh pekerja itu melakukan bipartit namanya. Bipartit itu ya perundingan negosiasi antara pengusaha dan pekerja atau direksi yang mewakili lah dari perusahaan tersebut ya. Negosiasi apakah memang seharusnya di PHK ataukah bisa untuk dilanjutkan kembali dalam pekerjaan. Kalau memang benar-benar di PHK, ayo negosiasi lagi terkait pesangon. Itu tahap pertama. Tahap pertama adanya bipartit, teman-teman. Bipartit. Itu nanti setelah ada bipartit itu harus dituangkan di dalam risalah bipartit ya Pak Rio. Ya. Itu untuk persyaratan untuk prosedur keduanya. Kalau memang dirasa bipartit gagal. Kalau di bipartit gagal, dia melangkah ke disnaker. Disnaker tingkat kabupaten. Itu tingkat kabupaten. Nanti di situ dimediasi oleh pihak-pihak disnaker. Oke. Gitu. Nah, di situ juga proses lagi negosiasi. Itu nanti prosedur untuk pengajuannya bagaimana Pak Rio? Ya nanti ada formulir atau permohonan di disnaker, nanti dikasih tahu oleh disnaker. Ini kan banyak yang masyarakat kemudian mikir istilahnya kalau bayar pengacara untuk ke ranah situ kan kayaknya agak berat ya Pak Rio. Itu salah satu biasanya alternatif ini saran dari Pak Rio itu kan mungkin kemana ini para pencari keadilan ketika memang dirasa tidak mampu kondisi COVID begini. Boleh ke LBH kan, lembaga bantuan hukum kan banyak sekarang. Beredar bukan beredar sih maksudnya, lebih ke khususnya setiap kota sudah ada banyak lembaga bantuan hukum yang memang dia menangani perkara-perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Oke. Itu biasanya syaratnya apa? Kalau untuk ke LBH untuk meminta bantuan didampingi gitu istilahnya tanpa bayar gratis. Yang pastinya syaratnya itu dari surat keterangan kelurahan, surat keterangan tidak mampu. SKTM. Ya, SKTM yang dibuat oleh kelurahan. Oke. Kalau memang kelurahan tidak mau memberikan, ya nanti mungkin LBH merekomendasikan, hanya meminta tanda tangan. Oke. Jadi nanti didampingi oleh LBH. Jadi teman-teman ini ketika merasa tidak mampu untuk membayar pengacara, tentu bisa ke ranah LBH ataupun lembaga bantuan hukum yang lebih bisa tepatnya OBH. Bantuan Hukum. Organisasi bantuan hukum ini tersebar di seluruh kota seluruh kota di Indonesia yang memang sudah terverifikasi hukum HAM. Nanti bisa di searching aja di Google teman-teman soal LBH tersebut. Lalu Pak Rio ini setelah diajukan ke disnaker ini langkah selanjutnya bagaimana untuk mediasi? Apabila seandainya mediasi juga gagal di disnaker, ya udah tinggal lanjut proses gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Itu tapi itu
hasil dari mediator ini kan nanti keluar namanya risalah mediasi ya Pak. Itu menjadi prasyarat untuk ke ranah pengadilan, menjadi prasyarat pengajuan gugatan. Ya, anjuran juga dari Disnaker juga kan. Akan tetapi begini, lebih efektif efisiennya kalau saya sering pribadi itu biasanya itu kita non litigasi. Jadi tidak sampai ke pengadilan, bagaimanapun caranya kita press, alangkah baiknya selesai di tingkat bipartit atau di Disnaker, cukup itu. Jadi ke ranah non litigasi yang menurut Pak Rio ini lebih kepada win-win solution. Ya, Saling berembuk, saling menang. Ya, pastilah istilahnya. ya, pasti. Itu berarti praktek pengalaman selama ini bagaimana Pak Rio? Lebih kemana? ya jadinya kan biasa juga kan kalau kita kan ya itu di win-win solution tadi itu. Nah itu kan lebih negosiasi. Nah, positifnya itu pengusaha sama pekerja kan legowo. Sama-sama Pengusaha memberikan pesangon secara mungkin ikhlas, sesuai kemampuan, dan pekerja juga ya sesuai kemampuan dia tetap juga mendapatkan tetap haknya. menerima dan sama-sama ikhlas lah ibaratnya kan. Oke. Jadi istilahnya tetap kalau Pak Rio ini lebih kepada mengedepankan ke non litigasi daripada ke litigasi ke pengadilan. Ya. Soalnya ketika di ranah pengadilan pastinya banyak kendala dan setelah ada putusan pun belum tentu bisa dilaksanakan ataupun Ya, dieksekusi itu pasti. putusan tersebut karena pada dasarnya putusan itu kan ya istilahnya Menang tetap atas kembali kertas. kepada si pengusahanya akan memberikan atau tidaknya. Gitu. Ya, kalau dia tidak memberikan ya sampai kapanpun ya susah. Oke. Prosesnya lama, makan waktu. Jadi teman-teman, ini kesimpulan saya penutup bahwa kita ini pekerja dalam kondisi COVID ini ketika pun di PHK tetap bisa memintakan haknya melalui prosedur-prosedur yang sudah dijelaskan oleh Pak Rio tadi, melalui dari pendampingan dari OPH ataupun bisa maju sendiri nanti kemudian bipartit, mediasi. Setelah mediasi kok gagal, kita majuin gugatan ke ranah pengadilan. Pengadilan yang dimaksud ini pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri di kota masing-masing ya. Ya, Begitu teman-teman, sekian dari saya dan Pak Rio. Lanjut.